There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, wanita terkuat di muka bumi ini. Kuat makan, kuat jajan, kuat rebahan, kuat ngambeknya, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Ulang. Balik lagi di channel YouTube Mel Saig Firdaus. Nah, gitu dong Mbak Mel, yang bener kumaha ya teh. Mohon maaf ya teman-teman, kadang diri ini susah sekali kalau mau pakai mode serius. Oke, di video kali ini alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, untuk pertama kalinya saya dapat orderan chicken roll. Teman-teman semua pasti udah tahu dong chicken roll itu bentukannya seperti apa. Ya tahu dong Mbak Mel, dari namanya saja sudah ketahuan chicken roll. Ya berarti kalau diterjemahkan ayam yang digulung. Bener kan ya ibu-ibu, mbak-mbak, bunda-bundi semua? Oke, bagaimana cara pembuatannya? Tonton videonya sampai selesai ya. Di sini saya menggunakan ayam 600 gram ya teman-teman. Itu tadi saya beli 1 kilo, cuma yang saya pakai 600 gram. By the way, untuk harga ayam pilet di daerah Denpasar sekarang itu Rp55.000 ya teman-teman. Kemudian saya mau menyiapkan wortel untuk campuran si chicken rollnya. Sengaja saya campur dengan wortel agar ada nutrisi dari sayurannya ya teman-teman. Dan untuk wortelnya sendiri di sini saya menggunakan 2 buah ya teman-teman, karena wortelnya memang ukurannya mini, ukurannya kecil, pendek-pendek, lucu-lucu, imut, menggemaskan seperti ini. Dan boleh banget kalau teman-teman recook, jika ukuran wortelnya itu besar, itu boleh 1 buah aja ya teman-teman. Oke lanjut, ini karena si chopper yang besar ini jarang dipakai, jadi saya cuci dulu ya teman-teman. Karena saya itu barang apapun yang jarang dipakai dan ketika mau dipakai itu harus selalu dicuci ya teman-teman, biar lebih yakin kalau itu bersih. Oke, tanpa dipotong-potong, ini langsung aja ayamnya saya masukin ke chopper dan ditambahkan bawang putih 7 siung. Kemudian ini wortelnya saya potong-potong kasar seperti ini ya teman-teman. Memang harusnya itu diparut, tapi karena waktu saya terbatas, kejar-kejaran, takut keburu Dek Malpin bangun. Seperti biasa, saya memilih jalan ninja yang satset, masukin aja ke chopper, nanti juga dia hancur dengan sendirinya. Oke, di sini juga saya menambahkan telur ayam sebanyak 4 butir ya teman-teman. Kemudian saya juga menambahkan bawang pre atau daun bawang gitu ya teman-teman. Dan ini bawang prenya saya pakai sebanyak 2 batang kurang lebih ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga pertepungan. Ini alhamdulillah pas banget untuk takarannya 3 sendok. Kebetulan saya tidak punya stok tepung terigu ya teman-teman. Saat belanja bulanan kemarin itu forget alias kelupaan, nggak kecatat. Dan masukkan juga tepung tapioka sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman. Jadi untuk tepung terigu dan tepung tapiokanya itu 1:1. Dan untuk mericanya ini saya menggunakan sebanyak setengah bungkus aja ya teman-teman. Tapi lebih banyak itu lebih enak, karena ini orderannya untuk anak-anak, jadi saya khawatir kepedesan gitu ya teman-teman. Lalu masukkan garam 1 sendok teh dan kaldu ayam 2 sendok teh. Oke, jadi begitulah ya teman-teman. Seribet apapun cara masaknya, serumit apapun langkah-langkahnya, saya selalu berpikir bagaimana ini menjadi mudah, menjadi singkat, dan menjadi simpel. Karena sesungguhnya hidup ini sudah liar, sudah rumit, jadi jangan pernah dibikin lebih rumit lagi. Dan juga jangan mempersulit diri. Bukan begitu ibu-ibu, teman-teman, mbak-mbak, bunda-bundi semua. Oke, sambil ngoceh kesana kemari ngalor ngidul, ternyata ini si ayam, telur, sayur, dan kawan-kawannya sudah halus ya teman-teman. Dan ini mau saya pindahkan ke mangkok agar nanti pas dicetaknya itu nggak ribet ngambilnya, karena kan kalau di chopper itu dalam kayak gitu ya teman-teman. Oke, untuk mempermudah hidup ini, ayam yang sudah dihaluskan
kan sudah digiling seperti ini, kita pindahkan ke mangkuk warna hitam. Dan kalau teman-teman nggak ada mangkuk warna hitam, boleh banget pakai mangkuk warna merah, kuning, hijau di langit yang biru. Aduh, mohon maaf, diri ini sulit sekali dibawa ke mode serius ya teman-teman. Semoga teman-teman nggak bosan nontonin video saya yang isinya ngoceh-ngoceh terus kayak gini ya teman-teman. Karena kalau tidak mengoceh itu, saya takut jati diri ini sebagai wanita jadi hilang. Aduh, opo menaiki kumaha atuh ya, pokoknya semoga teman-teman jangan pernah bosen ya. Oke, kita kembali ke laptop. Yuk kita lanjut lagi masaknya. Nah ini nih teman-teman, nggak bisa banget ya di skip untuk bawang gorengnya, karena ini tuh bikin masakannya wangi, bikin harum, pokoknya bikin mantep deh. Untuk bawang gorengnya sendiri di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Dan nggak usah ikut di chopper, cukup diaduk-aduk seperti ini saja biar ada teksturnya, biar wanginya itu makin berasa banget deh pokoknya ya. Kemudian ini untuk menggulungnya saya menggunakan kembang tahu ya teman-teman, dan kembang tahunya ini saya beli online karena kalau online itu harganya lebih ramah di kantong menurut saya ya teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin belanja bulanan saya yang kemarin itu pasti tahu sendiri harga kembang tahunya itu bisa sampai 49.900 atau 50 ribuan gitu ya teman-teman, dan itu untuk 1 lembar, tapi memang agak besar ukurannya. Kira-kira ukuran 50 kali 80 cm gitu ya teman-teman. Dan yang ini saya beli online itu cuma harganya 32.000 untuk 50 lembar ya teman-teman. Untuk ukuran ayam yang saya buat itu kan cuma 600 gram ya teman-teman. Jadi kembang tahunya juga nggak kepake semua. Ini masih sisa setengahnya. Dan untuk kembang tahunya ini mau saya pisah-pisahin dulu per lembarnya ya teman-teman, biar memudahkan nanti pas nyetak nggak sobek-sobek ngedadak gitu ya. Dan ini tuh harus super ekstra hati-hati ya teman-teman, khawatirnya malah jadi sobek. Dan untuk mempermudah nanti saat membungkusnya, kembang tahunya ini dicelupkan dulu ke air matang ya teman-teman, sebentar aja seperti ini bolak-balik. Jadi biar si kembang tahunya itu jadi lemes, nggak kaku gitu ya teman-teman. Lalu saya masukin si ayam gilingnya ini sebanyak 1 sendok makan penuh ya teman-teman. Ini saya pakai sendok ukuran besar. Kemudian kita lipat sisi kiri, sisi kanan, dan lagi-lagi harus hati-hati ya teman-teman, karena ini tuh memang sudah lemes gitu ya. Jadi khawatir sobek. Terus kemudian gulung-gulung dan jadi deh. Ini saya contohkan sekali lagi ya teman-teman. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu celupkan dulu si kembang tahunya ke air matang. Kemudian ambil 1 sendok makan isiannya, tapi untuk banyaknya itu terserah teman-teman ya, sesuai selera. Yang terpenting cukup aja di kulit tahunya ya teman-teman, biar bisa kebungkus. Kemudian kita lipat sisi kiri kanan, kemudian digulung-gulung deh seperti ini, sesimpel itu. Saya rasa untuk lipat-melipat, bungkus-membungkus seperti ini teman-teman semua pasti sudah lihai ya. Tidak menutup kemungkinan untuk yang baru pertama nyoba bikin juga ini udah pasti bisa, dah nggak mungkin gagal. Mengingat kembali seperti saya yang dulu sebelum nikah itu nggak pernah terjun ke dapur dan nggak bisa apa-apa, boro-boro terjun ke dapur, nama rempah-rempah aja nggak tahu. Untung punya mertuanya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, nggak bawel dan nggak seserem yang orang-orang ceritakan gitu ya teman-teman. Ini adalah salah satu rejeki terbaik juga ya buatku. Malah curhat, aduh mohon maaf. Tapi lagi-lagi alhamdulillah saya punya kemauan, saya punya keinginan, saya mau belajar, saya mau bisa, saya mau berbakti pada suami saya dengan cara memasakkan masakan yang terenak menurut saya. Dan masya Allah ternyata semudah itu loh memasak. Dan menurut saya pribadi ya teman-teman, memasak itu tuh nggak melulu harus resepnya ini, caranya harus begini, harus begitu. Menurut saya tuh enggak, masak itu kreasi gitu loh. Mengerjakannya pakai hati,
Dan untuk takarannya pun biasanya saya pakai feeling ya teman-teman. Apalagi setelah menjadi ibu-ibu seperti ini, feeling saya itu rasanya menjadi lebih kuat gitu ya teman-teman. Gitu sih berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada yang beda atau tidak sependapat dengan saya. Ya nggak usah disamain ya, nggak usah dijulitin. Takut juga ternyata saya ya sama netizen, karena saya itu dapat komen nggak enak tuh kayak langsung kepikiran gitu rasanya. Aduh, ada yang sama nggak sih Bun? Oke, lanjut lagi. Ini udah selesai bungkus-bungkusnya dan saya di sini sudah memanaskan dandang ya teman-teman. Dan untuk si alasnya ini saya oles-oles dulu pakai minyak goreng biar nggak lengket ya teman-teman. Dan lagi-lagi perabotan saya memang ukurannya mini-mini ya teman-teman, karena memang secukupnya untuk keluarga aja sih. Jadi ya kanggoin aja, ini saya tumpuk seperti ini ya teman-teman, tapi insya Allah nggak lengket kok. Oke, setelah semua beres disusun ke dalam dandang, ini kita tunggu, kita kukus selama 35 menit ya teman-teman. Dan untuk lamanya ini tergantung teman-teman seberapa banyak masaknya ya. Kalau misalkan teman-teman masaknya lebih banyak lagi, itu bisa memakan waktu lebih lama ya teman-teman, dan begitu pun sebaliknya. Oke, ini saya percepat aja videonya ya teman-teman, dan ini sudah matang. Masya Allah, harumnya teman-teman bisa nyium nggak nih? Oke, ini mau langsung saya tiriskan aja ya teman-teman, biar uap panasnya itu cepet hilang. Karena kalau digoreng nanti panas-panas itu bisa meledak gitu ya teman-teman. Untuk detail resepnya nanti insya Allah saya tuliskan di kolom deskripsi ya teman-teman. Untuk ukuran ayam 600 gram jadinya sebanyak ini ya teman-teman. By the way, saya belum kasih tahu teman-teman ya siapa yang order chicken roll ini. Nanti di akhir video saya kasih tahu ya teman-teman. Jadi nonton sampai akhir. Oke, sambil nunggu si chicken rollnya dingin, ini saya mau bikin saus cocolannya dulu ya teman-teman. Di sini saya menggunakan bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit. Untuk tingkat kepedasannya itu bisa teman-teman atur aja ya, mau pedes banget, mau pedes sedang atau gimana, itu atur lah. Oke, balik lagi ke chicken roll. Di sini saya mau goreng dulu chicken rollnya ya teman-teman. Dan untuk menggorengnya ini gunakan api kecil aja, karena kalau terlalu besar ini khawatirnya langsung gosong. Dan ini juga cuma sebentar untuk tahap penggorengannya ya teman-teman. Gak sampai 2 menit kok. Dan ini udah matang aja, kita angkat dan kita tiriskan dulu biar si minyak-minyaknya turun, biar nggak terlalu berminyak nanti saat dimakan ya teman-teman. Lalu kemudian di wajan yang sama, ini saya bikin saus cocolannya tadi, bumbu yang sudah dihaluskan tadi, ini kita tumis sebentar ya teman-teman. Kemudian setelah bumbunya matang, ini saya tambahkan air ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga saus tomat sebanyak 2 sendok makan. Dan kalau teman-teman pengen pedesnya yang nampol, itu boleh juga ditambahkan saus sambal ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk di seasoning. Di sini saya menambahkan 2 sendok teh penyedap ayam dan 1 sendok teh gula pasir. Dan kalau dirasa kurang asem, ini biar lebih nampol saya kasih cuka sebanyak 1 sendok teh juga ya teman-teman. Karena menurut saya kalau cuma mengandalkan asam dari si saus tomat itu kurang ya teman-teman. Kemudian jangan lupa tambahkan larutan tepung maizena ya teman-teman biar mengental. Dan tara, sudah jadi. Ini kalau di kameranya itu kayak kelihatan agak gosong gitu ya teman-teman, tapi aslinya enggak kok, pas banget. Untuk tahap penggorengannya pas dan rasanya pun pas banget menurut saya ya teman-teman. Tinggal dicocol aja ke sausnya, ini tuh seger pol. Dan ini dia nih teman-teman yang ordernya nih hari Minggu mamanya biar uprak di dapur. Ada yang minta dibuatin chicken roll. Dan ngelihat cara makannya si kakak ini, Masya Allah, enak pol ya teman-teman. Dan saya rasa videonya juga sudah mau berakhir ya teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini, bahkan sudah bersedia menonton sampai akhir. Untuk yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Dan untuk yang sudah subscribe dan setia nontonin video saya dan komen-komen yang positif, saya ucapkan terima
terima kasih banyak ya teman-teman. Dan semoga video saya ini bisa menghibur dan menginspirasi teman-teman semua ya. By the way, jangan kaget ya kalau di akhir nanti ada bonus video dari saya. Oke, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Thanks for watching, have a nice day and bye-bye. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside